Izinkan saya membuka materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi penerimaan kas. Pertama-tama, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Felicia Vega Santiana dengan NPM akhir 114. Ada Eka Widianti dengan NPM akhir 085. Ada Vila Wahidatul dengan NPM akhir 086. Ada Wahyu Kristianto dengan NPM akhir 087. Ada Aprilia Tanjung dengan NPM akhir 099. Dan ada Yuvika Talita dengan NPM akhir 0105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penagihan piutang. Pertama, kita akan belajar mengenai penerimaan kas dari penjualan tunai. Penjualan tunai itu dilaksanakan perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Dan setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Nah, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini mengharuskan, pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Lalu yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Nah, prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai ini ada 3. Yang pertama ada over the counter sales. Nah, dalam penerimaan kas dari over the counter sales ini, pembeli itu datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over the counter sales ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi atau personal check, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit atau kartu debit sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Lalu yang kedua ada cash on delivery sales. Nah, yang ini itu adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sales ini merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. COD sales melalui pos belum merupakan sistem penjualan yang umum berlaku di Indonesia, jadi tidak banyak yang menggunakannya. Lalu yang ketiga ada credit card sales, yang mana sebenarnya kartu kredit itu bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Nah, kartu kredit itu dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli baik dalam over the counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilakukan melalui jasa pos atau angkutan umum. Nah, dalam over the counter sales, pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu kredit. Dalam penjualan tunai yang melibatkan pos atau perusahaan angkutan umum, pembeli tidak perlu datang ke perusahaan penjual. Pembeli memberikan persetujuan tertulis menggunakan kartu kredit dalam pembayaran harga barang, sehingga memungkinkan perusahaan penjual melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit kartu kredit. Dan kartu kredit sendiri itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kartu kredit bank, ada kartu kredit perusahaan, dan ada juga kartu kredit berpergian atau liburan. Nah, kartu kredit bank itu diterbitkan oleh bank dan atau lembaga keuangan yang lain. Nah, kartu kredit bank yang banyak beredar itu adalah Visa atau Mastercard. Dengan menggunakan kartu kredit ini, pembeli sebenarnya memperoleh kredit dari bank. Lalu yang kedua ada kartu kredit perusahaan, yang mana ini tuh kartu kredit ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut.
Dan pada akhir bulan atau tanggal tertentu, perusahaan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Lalu yang terakhir ada kartu berpergian atau hiburan, yang mana contohnya tuh seperti American Express, Diners Club, dan Carte Blanche gitu. Nah, kartu-kartu ini tuh umumnya digunakan dalam bisnis restoran, hotel, dan motel. Namun banyak pula toko yang menerima kartu-kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Tuh, credit card sales jadi intinya merupakan transaksi penjualan tunai yang merupakan bentuk lain dari over the counter sales dengan pembeli melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang terkait. Nah, fungsi yang terkait dalam penerimaan kas dari penjualan tunai ada fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Fungsi penjualan itu artinya dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, ada fungsi kas, yang mana fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Yang ketiga, ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman, yang mana fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi, yang mana fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM urut terakhir 099. Baik, di sini saya akan menambahkan dari hasil presentasi oleh teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang di sini ada informasi yang diperlukan. Dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun, pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak perlu oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wira niaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh atau yang terakhir, otoritas pejabat yang berwenang. Di sini juga ada dokumen yang digunakan, yaitu faktur penjualan tunai, kredit card sales slip, faktur penjualan COD, rekapitulasi beban pokok penjualan, bukti sektor bank, bill of lading, pita register kas. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Di sini jurnal penjualan ke jurnal penerimaan kas. Lalu setelah dari jurnal penerimaan kas, lanjut ke jurnal umum. Setelah jurnal umum, lanjut ke jurnal persediaan. Yang terakhir adalah kartu gudang. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang materi jaringan prosedur. Jaringan prosedur yang pertama yaitu ada prosedur order penjualan. Jadi dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli.
Yang kedua yaitu ada prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Yang ketiga yaitu ada prosedur penyerahan barang. Jadi dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat ada prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Yang selanjutnya itu ada prosedur penyetokan kas ke bank. Sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada saat itu. Dalam prosedur ini fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur pencatatan penerimaan kas, yaitu dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Yang ketujuh yaitu ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan, yaitu dalam prosedur ini fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Jadi berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi akuntansi itu membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Oke, yang selanjutnya itu ada unsur pengendalian internal. Yang A yaitu organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dalam fungsi kas. Jadi fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi saling mengecek. Dalam struktur organisasi, penjualan berada di tangan bagian order penjualan, dalam fungsi kas berada di tangan bagian kas. Penerimaan kas itu dilakukan oleh bagian kas, akan dicek kebenarannya oleh bagian order penjualan, karena dalam sistem penjualan tunai transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai itu tidak akan terjadi tanpa diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh bagian order penjualan. Yang kedua yaitu ada fungsi harus terpisah dari fungsi akuntansi. Berdasarkan unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan oleh kedua fungsi pokok lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketertiban dalam keandalan data akuntansi. Yang selanjutnya ada transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yaitu tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Dengan dilaksanakan setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut akan tercipta adanya pengecekan internal setiap fungsi tersebut dan lainnya. Yang B selanjutnya ada sistem otoritas prosedur pencatatan. Yang pertama yaitu ada penerimaan order dari pembeli diotoritaskan oleh fungsi penjualan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua ada penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Selanjutnya ada penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otoritas dari bank penerbit kredit. Masalah yang dihadapi oleh marken dalam penjualan kartu kredit dari bank adalah penentuan bona fides pemegang kartu kredit. Yang selanjutnya ada penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Ya, selanjutnya ada pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.
Yang selanjutnya ada pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Yang selanjutnya ada ya materi praktik yang sehat. Jadi praktik yang sehat yang pertama yaitu faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dalam pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jadi dalam organisasi setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapatkan otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi yang dari yang berwenang tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pada formulir. Dengan demikian, untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media untuk otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Yang kedua yaitu ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Jadi penyetoran segera di seluruh jumlah kas itu yang diterima dari penjualan tunai ke bank akan menjadikan jurnal kas perusahaan dapat diuji ketelitiannya dan keandalannya dengan menggunakan informasi dari bank yang tercantum dalam rekening koran bank tersebut. Yang ketiga yaitu ada perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan internal. Jadi perhitungan kas itu secara periodik dan secara mendadak akan mengurangi resiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. Dalam perhitungan fisik, kas ini dilakukan pencocokan antara jumlah kas hasil hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut faktur penjualan tunai dan bukti penerimaan kas yang lain. Misalnya bukti kas masuk. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang bagan alir dokumen berbagai sistem penerimaan kas. Nah, bagan alir ini mempunyai 3 bagan alir dokumen sistem penerimaan kas, yaitu ada 3. Pertama ada over the counter sale, yang kedua ada cash on delivery sale, dan yang ketiga ada credit card sale. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang over the counter sale. Nah, di sini itu adalah dimulai dari bagian order penjualan, menerima orderan dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai. Nah, habis itu ada 3 bagian, yaitu bagian kas, bagian gudang, dan bagian pengiriman. Nah, bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari over the counter sale ini memiliki jurnal, yaitu yang pertama adalah berdasarkan faktur penjualan tunai, mencatat transaksi over the counter sale ke dalam jurnal penjualan dengan jurnal penjualan tunai pada debit dan pendapatan penjualan pada kredit. Nah, yang kedua adalah berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bagian kas. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari over the counter sale di dalam jurnal penerimaan kas dengan jurnal kas pada penjualan tunai. Nah, penggunaan akun performa penjualan tunai dilakukan karena over the counter sale dicatat di dalam 2 jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ini adalah bagian alur sistem penerimaan kas dari cash on delivery sale. Perintah COD sale ini direkap oleh bagian order penjualan di dalam dokumen faktur penjualan COD. Nah, dalam faktur penjualan tersebut dicantumkan nomor bill of lading dan ruang untuk tanda tangan pelanggan sebagai bukti tanda terima barang. Nah, faktur penjualan COD ini dikirim oleh bagian order penjualan kepada bagian pengiriman sebagai perintah untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Nah, bagian jurnal untuk melakukan pencatatan COD sale ada 2, yaitu berdasarkan faktur penjualan COD yang diterima dari bagian penerimaan. Nah, catatannya yaitu ada piutang penjualan COD pada pendapatan penjualan. Yang kedua ada setelah cek diterima dari pelanggan melalui perusahaan akuntan umum disetorkan oleh
disetorkan ke bank berdasarkan bukti setor bank yang dilampirkan oleh faktor penjualan COD. Nah, jurnalnya itu adalah kas pada piutang penjualan COD. Nah, yang terakhir adalah penjualan melalui kartu kredit. Credit card sales slip disetorkan ke bank dan rekening giro perusahaan akan dikreditkan oleh bank sebesar nominal credit card sales slip dikurangi dengan credit card fee. Nah, sebelum bagian kas ini mengisi credit card sales slip, maka harus diteliti lebih dahulu bona fiditas pemegang kartu kredit melalui daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit atau otorisasi online. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerimaan kas dari piutang. Penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan secara kredit. Dalam perusahaan tersebut, penerimaan kas dari penjualan secara tunai biasanya merupakan sumber dari penerimaan kas yang relatif kecil. Nah, untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan 1. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara memindahbukukan melalui rekening bank atau giro billiard. Nah, jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur yang ceknya atas nama perusahaan, akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank itu akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke giro bank perusahaan. Nah, pemindahan bukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank perusahaan. Tahap yang kedua adalah kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetorkan ke bank dalam jumlah penuh. Penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama melalui penagihan perusahaan, yang ketiga melalui pos, dan yang kedua melalui pos, yang ketiga adalah melalui logbook conciliation plan. Yang adalah cancelled check. Nah, cancelled check ini adalah cek yang telah digunakan untuk pembayaran dan oleh penerima cek telah diuangkan atau disetorkan ke bank. Nah, cancelled check ini tuh ada 2. Yang pertama kita akan membahas Amerika, dan yang kedua kita akan membahas Indonesia. Nah, di Amerika cancelled check ini dikembalikan ke nasabah yang mengeluarkan cek dan digunakan oleh nasabah sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Nah, dalam sistem perbankan yang bank mengalami cancelled check kepada nasabah yang mengeluarkan cek, arus perpindahan uang antar individu dalam masyarakat menjadi lebih lancar. Bagi pihak pembayar, cancelled check berfungsi sebagai bukti dokumenter yang sah telah diterimanya pembayaran oleh pihak yang namanya tercantum pada cek tersebut. Nah, sistem perbankan ini menjadikan arus lalu lintas uang antar individu menjadi lancar karena 1. Pihak pembayar dijamin oleh sistem perbankan bahwa uang yang dibayarkan akan diterima oleh pihak yang dituju oleh pembayar. Yang kedua adalah pihak pembayar dijamin oleh sistem perbankan akan memperoleh buku penerimaan kas dari pihak yang dibayar berupa cancelled check. Yang ketiga adalah pihak yang dibayar tidak perlu bukti penerimaan kas berupa cancelled check yang telah dibumbui tangan. Nah, selanjutnya ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri ini tidak seperti Amerika tadi, bahwa kalau Amerika ini kan mengembalikan cek tersebut. Nah, sedangkan kalau di Indonesia tidak mengembalikan cancelled check kepada nasabah yang mengeluarkan cek. Kenapa? Karena sistem perbankan tidak menyediakan bukti pembayaran berupa cancelled check. Pihak yang menerima pembayaran berkewajiban untuk membuat bukti dokumenter yang menunjukkan telah diterimanya kas dari pembayar. Ini itu dilakukan karena dalam transaksi pembayaran dengan cek, pihak pembayar tidak memperoleh jaminan akan menerima tangan penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima cek tersebut.
Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi terkait penerimaan kas dari piutang seperti itu. Jadi tadi sudah dibahas mengenai fungsi terkait penerimaan kas terhadap dari tunai. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dari ini apa piutang. Ada 5 poin penting atau 5 fungsi yang saya akan bahas. Yang pertama ada fungsi sekretariat, yang kedua ada fungsi penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan pemeriksaan intern. Masing-masing fungsi ini memiliki tujuan untuk penerimaan kas. Yang pertama ada fungsi sekretariat. Jadi fungsi sekretariat ini adalah bertanggung jawab terhadap administrasi dan dokumentasi terkait piutang yang harus diterima seperti itu. Lalu yang kedua ada fungsi penagihan. Sesuai dengan namanya, yaitu bertanggung jawab untuk menagih atau mengingatkan kepada pelanggan yang memiliki piutang. Lalu ada fungsi kas, yaitu fungsi kas ini memiliki tanggung jawab untuk mengontrol atau mengolah aliran kas yang telah diterima dari pelanggan yang sudah melakukan pembayaran. Lalu ada fungsi akuntansi. Jadi fungsi akuntansi itu setelah tadi sudah diterima dan dikelola, lalu jangan lupa untuk dicatat. Nah, fungsi akuntansi ini untuk mencatat penerimaan kas terhadap buku besar gitu, untuk buku besar seperti itu. Lalu yang kelima ada fungsi pemeriksaan intern. Tadi sudah melakukan pembayaran atau sudah melakukan pencatatan pengolahan, lalu jangan lupa di dalam fungsi terkait penerimaan kas ini harus diperiksa, yaitu adalah fungsi pemeriksaan intern. Jadi bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya atau prosedur penerimaan kas. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai dokumen yang digunakan. Apa aja sih? Ada 4 dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat pemberitahuan, yang kedua ada daftar surat pemberitahuan, ketiga ada surat bukti sektor bank, yang keempat ada kwitansi. Jadi dari 4 ini memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama dan kedua atau poin pertama dan kedua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk memberitahukan bahwa pembayaran ini telah selesai dilaksanakan seperti itu. Lalu yang poin ketiga adalah bukti sektor bank. Itu sesuai dengan namanya, yaitu sebagai bukti penyetoran kas yang telah diterima dari piutang ke bank seperti itu. Lalu yang keempat ada kwitansi, yaitu kwitansi ini sebagai bukti pembayaran atau bukti yang sengaja dibuat oleh perusahaan untuk debitur seperti itu. Next. Kali ini saya akan membahas mengenai unsur pengendalian internal. Jadi ada 3 poin yang memiliki ciri-ciri masing-masing. Jadi ada organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan. Yang ketiga ada praktek sehat. Yang pertama organisasi. Organisasi itu memiliki ciri-ciri. Pertama, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Lalu fungsi penerimaan kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Seperti itu adalah ciri-ciri dari organisasi. Yang ke B itu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, ada debitur diminta untuk mengelola pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan. Ciri yang kedua, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih. Lalu ciri yang ketiga ada pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi. Bagian piutang harus didasari atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Lalu yang poin ketiga, C, praktik sehat. Ada tiga ciri. Yang pertama ada hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita cara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Lalu ciri yang kedua, para penagih dan kasir harus diasuransikan. Lalu ciri yang ketiga, kas dalam perjalanan
baik yang ada di tangan bagian kas maupun di tangan penagih, perusahaan harus diasuransikan cash in safe and cash in transit insurance. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Kawidianti dengan nomor NPM 24013010085. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagian alir dokumen, di mana bagian alir dokumen ini dibagi menjadi 3, yaitu melalui yang pertama yaitu melalui penagih perusahaan. Nah, dari melalui penagih perusahaan ini terdapat beberapa pembagian lainnya, yaitu yang pertama ada bagian piutang yang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. Lalu yang kedua, bagian penagihan juga mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Lalu yang ketiga yaitu bagian penagihan juga menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan, yaitu remittance advice dari debitur. Nah, ya selanjutnya ada bagian penagihan yang menyerahkan cek kepada bagian kasa. Lalu dari bagian kasa juga mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Selanjutnya ada bagian kasa juga yang menyetorkan cek ke bank, dan setelah itu cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir yaitu bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Lalu yang kedua dari bagian alir dokumen ini yaitu melalui pos. Nah, dari melalui pos ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama itu yaitu bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Lalu yang kedua, debitur juga mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Dan selanjutnya, bagian sekretariat ini menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan, yaitu remittance advice dari debitur. Dan yang selanjutnya, bagian sekretariat juga menyerahkan cek kepada bagian kasa. Nah, bagian sekretariat ini juga menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Dan selanjutnya, dari bagian kasa juga mengirimkan kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Dan selanjutnya dari bagian kasa juga ini menyetorkan cek ke bank, dan setelah itu cek atas cek tersebut, cek yang sudah disetorkan oleh bagian kasa ini dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang juga. Berarti sama dengan yang melalui penagih perusahaan. Lalu yang ke-8 yaitu bank perusahaan melakukan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Oke, next di sini bagian terakhir dari bagian alir dokumen yaitu melalui lockbox collection plan, di mana melalui lockbox collection plan ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian penagihan yang mengirimkan faktur penjualannya
penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit itu terjadi. Lalu ada debitur yang melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat. Lalu yang ketiga ada bank yang membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada bank juga yang membuat daftar surat pemberitahuan, yaitu dengan dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. Lalu selanjutnya ada bank yang mengurus cek clearing, dan ada bagian sekretariat yang menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit akun pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Lalu yang ketujuh ada bagian sekretariat yang menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa. Nah, dari bagian kasa ini juga menyerahkan daftar surat pemberitahuan tersebut ke bagian jurnal untuk dicatat di dalam jurnal penerimaan kas.